Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Mari kita dengarkan. Perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalannya ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang berada di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih, karena kasihnya yang besar telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus ia telah memberikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang ia memberikan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita dihidupkan di dalamnya. Perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketuhanan yang menjadikan tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam dunia. Tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah merasa dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyampaikan perseteruan pada salib. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera pada kita yang jauh, dan damai sejahtera pada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak Bapa, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun yang menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Ya Allah ya Bapa, Tuhan Yesus, makasih kita bisa firman. Mampukan Tuhan Yesus bersama kuasa ketakutan kutiran, rendah dan ikut seturut dengan apa yang Kau perintahkan Bapa. Ampuniku Bapa atas kesalahanku, Tuhan Yesus, untuk mengenangku dan hidup dalam roh, hidup dalam damai kasih karunia-Mu, hidup dalam kehendak-Mu Tuhan, dalam surga.